Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 22b sampai dengan 29. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Aser. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkannya baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub pada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan sutuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Ini juga berita tidak baik kematian Ishak, tapi berita baiknya juga bahwa Esau dengan Yakub memang bersatu dalam urusan ini. Juga diberitakan di sini 12 anak Yakub, anak Israel, semua dituliskan di sini, menyimpulkan bahwa keturunan Israel 12 lengkap di sini. Nanti yang akan menjadi cerita-cerita berikutnya. Memang ini cerita yang aneh juga, bahwa suku-suku yang telah direncanakan Tuhan menjadi bangsa yang besar terjadi karena pernikahan budak-budak dengan Yakub dan istri-istrinya. Ini memang seperti itulah kejadiannya. Allah memilih orang di tengah-tengah kelemahan mereka. Rencana Allah pasti, kesalahan manusia bisa diatasi. Rencana Allah tidak akan berhenti, tidak akan dihentikan oleh kesalahan-kesalahan manusia. Di sini juga dikatakan Ishak tinggal di tempat Abraham. Katanya ini seperti kontrak ya, tinggal di negeri asing, di Hebron ini, yang nantinya tanah inilah yang diberikan kepada keturunannya, negeri Palestina, salah satu bagian, dan negeri perjanjian itu. Tapi saat ini belum, mereka masih tinggal sebagai orang asing katanya di situ. Dan inilah perjalanan jauh menuju rencana Allah yang pasti akan terjadi. Itu dalam prosesnya, lika-likunya artinya mengatasi manusia-manusia yang di dalamnya terlibat dalam rencana Allah, namun penuh dengan dosa atau kesalahan-kesalahan. Tuhan tepat pada janjinya, memenuhi janjinya. Manusia dalam kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, Tuhan mengatasinya sehingga rencana Allah pasti terjadi. Jadi rencana Allah buat Bapak Ibu Saudara dan saya akan pasti terjadi di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita. Kembali kepada ayat-ayat ini, ayat-ayat yang bagus, sedih, dan aneh. Dan itulah sejarah manusia, umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah bisa salah, bisa jatuh, bisa bangun, tetapi Allah terus membangkitkannya.
liku-liku anak Allah atau perjanjian Allah di sini diakhiri dengan lengkapnya 12 suku Israel, tapi diakhiri dengan kematian Ishak. Selanjutnya, kisah selanjutnya adalah kisah umat Allah 12 suku Israel dengan dinamikanya akan kita lalui bersama nanti di dalam pasal-pasal kitab Kejadian berikutnya. Mari kita bersyukur atas peristiwa-peristiwa yang aneh terjadi, namun rencana Tuhan terus berlaku. Tuhan, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang indah bagi keselamatan manusia lewat jalan-jalan yang sukar dimengerti, namun rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan memakai kami, orang-orang yang tidak lengkap, tidak sempurna, namun Tuhan memakai untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan penyelamatan dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.